Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alal dari Prodi Peternakan Fakultas Ilmu Pertanian Universitas Al-Asyari Mandar. Di sini saya akan membawakan materi sel, organel sel, dan morfologi pewarisan sifat mata kuliah genetika, dosen pengampu Ibu Hikmawati, SPT MSI. Baik, langsung saja. Sel merupakan unit satuan zarah terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Secara struktural, tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel, sehingga sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Secara fungsional, tubuh makhluk hidup dapat menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusun itu berfungsi. Karena itu, sel juga disebut satuan fungsional makhluk hidup. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Dengan adanya materi genetik, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunan. Kebanyakan makhluk hidup tersusun atas sel tunggal atau disebut organisme uniseluler, misalnya bakteri dan ameba. Makhluk hidup lainnya termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia merupakan organisme multiseluler yang terdiri dari banyak tipe sel terspesialisasi dengan fungsinya masing-masing. Struktur sel secara umum, sel sendiri tersusun atas komponen-komponen yang disebut organel sel. Secara umum, struktur sel dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama membran plasma. Membran plasma atau bahasa Inggrisnya sel membran, plasma membrane, plasma lemma adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja. Jadi dalam sitoplasma merupakan pemisah antara lingkungan luar sel dan dalam sel, atau media keluar masuknya zat dari dalam dan ke dalam sel. Membran sel bersifat semi permeabel dan selektif permeabel karena hanya dapat dilalui zat-zat tertentu. Komponen penyusun membran sel antara lain adalah fosfolipid, protein, oligosakarida, glikolipid, dan kolesterol. Bagian tengah bilayer atau ekor asam lemak membentuk membran hidrofobi, yaitu tidak suka air. Bagian kepala fosfolipid bilayer atau bagian kepala membentuk membran hidrofilik atau suka air. Protein integral intrinsik adalah protein yang menjulang atau menembus membran sel dari lapisan atas hingga bawah. Protein peripheral extrinsik adalah protein yang berada di lapisan atas atau bawah membran sel. Fosfolipid, lemak yang berkaitan dengan fosfat. Glikolipid, lemak yang berkaitan dengan karbohidrat. Glikoprotein, protein yang berikatan dengan karbohidrat. Adapun fungsi membran sel yaitu sebagai sekat pembatas antara isi sel dan lingkungan luar sel, sebagai reseptor, sebagai tempat terjadinya reaksi kimia, misalnya respirasi sel, sebagai pengontrol transportasi zat dari dalam ke luar sel maupun dari luar ke dalam sel, sebagai pelindung sel, menjaga kestabilan pH menjadi konsentrasi ion, dan membuang sisa metabolisme yang bersifat racun, mempertahankan struktur sel. Selanjutnya, inti nukleus. Inti sel atau nukleus adalah
organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Gen di dalam kromosom inilah yang membentuk genom inti sel. Fungsi utama nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Selain itu, nukleus juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelaan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein sebagai tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Elemen struktural utama nukleus adalah membran inti, suatu membran ganda fosfolipid yang membungkus keseluruhan organel dan memisahkan bagian inti dengan sitoplasma sel serta lamina inti. Suatu struktur dalam nukleus yang memberi dukungan mekanis seperti sitoskeleton yang menyokong sel secara keseluruhan. Selanjutnya, sitoplasma adalah bagian yang meliputi semua materi yang berada di antara membran sel dan inti sel atau nukleus. Sitoplasma merupakan salah satu bagian utama dalam sel yang memiliki peran dalam biosintesis dan biogenetika. Oleh karena itu, sitoplasma merupakan bagian sel yang sangat penting. Sitoplasma merupakan massa protoplasma yang terletak di bagian dalam sel. Di antara membran sel dan nukleus, sitoplasma terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar ektoplasma dan bagian dalam endoplasma. Sitoplasma dapat berbentuk cair atau gel dan berperan penting dalam transportasi zat makanan. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Selain itu, di dalam sitoplasma juga terdapat beberapa macam zat yang terlarut seperti protein, lemak, karbohidrat, dan garam-garam mineral. Sitoplasma terdiri dari matris dan iloksio-sitoplasma. Selanjutnya, morfologi pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat yang diturunkan dari induk atau orang tua terhadap anak atau keturunannya. Sifat-sifat dari suatu makhluk hidup diturunkan melalui sel kelamin jantan dan sel betina. Bagian sel yang bertanggung jawab menurunkan pewarisan sifat terdapat di dalam bagian inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat yang namanya kromosom yang berfungsi sebagai substansi pembawa sifat keturunan. Faktor pembawa sifat yang memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat ini disebut dengan gen. Apa itu gen? Gen merupakan unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan kromosom, jenis dan perannya dalam pewarisan sifat. Kromosom merupakan struktur berbentuk seperti kumpulan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari induk kepada turunannya, terdiri dari asam nukleat yaitu DNA. Kromosom dibagi menjadi dua jenis, yaitu kromosom autosom dan kromosom gonosom. Kromosom autosom akan menentukan sifat-sifat, karakteristik sifat, bahkan penyakit pada keturunannya, misalnya hemofilia dan albino. Sedangkan kromosom gonosom akan menentukan jenis kelamin manusia. Untuk kromosom kelamin perempuan diberi kode XX dan kromosom berjenis kelamin laki-laki diberi kode XY. Proses pewarisan sifat makhluk hidup. Semua makhluk hidup yang
kawin dan melakukan proses perkembangbiak akan melalui proses peleburan sel sperma atau sel jantan dengan sel telur atau sel betina. Sel telur dan sel sperma masing-masing membawa gen atau kromosom sendiri-sendiri. Hasil peleburan itu terbentuklah zigot. Zigot yang terbentuk mengandung gabungan gen dan kromosom dari induk orang tua. Hal ini menjelaskan bagaimana sifat dan fisik induk orang tua bisa diwariskan ke turunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.